Adalah sushi buatanku dengan nasi dan koktail udang yang telah direndam dengan bumbu asam pedas. Sushi macam apa ini? Oh. Peserta berikutnya. Bagaimana ini? Belum ada satupun sushi yang bisa kucicipi. Apa kalian ingin membuatku mati kelaparan? Dasar semuanya peserta-peserta bodoh. Padahal aku sudah memberi banyak petunjuk lain. Karena aku tidak tahu bentuknya sama sekali, maka yang bisa kulakukan sekarang adalah menyimpulkan dari semua data yang ku ketahui. Kalian boleh membuat berapa banyak pun. Bentuknya sangat penting. Kalau disimpulkan dari semua yang sudah dikatakan olehnya, maka sushi kepal itu bentuknya mungkin seperti kroket atau hamburger yang dibentuk dengan tangan. Dan biasanya dihidangkan dengan jumlah lebih dari satu. Lalu dilihat dari alat makan yang dipegang olehnya dan piring kecil berisi bumbu yang ada di depannya, maka sushi itu akan dicelupkan di cairan bumbu itu lalu dimakan. Itu berarti ukurannya kira-kira sebesar telur atau lebih kecil. Aku tahu. Ini dia. Juga sama dengan peserta yang pertama tadi. Kenapa kau begitu terpukul? Menyebalkan. Mereka semua sama saja. Bukan cuma ketelitian dan kecermatan yang kurang, tapi selera juga tidak punya. Akhirnya tiba giliranku. Bagaimana? Ini sushi bukan? Akhirnya muncul juga makanan yang kuinginkan. Coba ku makan. Tidak bisa. Rasanya tidak enak. Ulangi lagi. Apa katamu? Bukankah yang disebut dengan sushi kepal itu adalah nasi seukuran 1 kali suap yang dikepal dengan bentuk agak memanjang dan di atasnya diberi wasabi dan potongan ikan segar. Itu masakan yang mudah. Siapapun yang membuatnya pasti rasanya tidak berbeda. Begitu ya. Aku baru tahu. Celaka. Masakan yang mudah, siapapun yang membuat, rasanya tidak akan berbeda. Yang benar saja. Apa kau tahu? Untuk bisa mengepal sushi sampai benar-benar ahli dibutuhkan latihan lebih dari 10 tahun. Orang amatir sepertimu biarpun sudah membuat dengan bentuk yang mirip, tapi rasanya sangat berbeda seperti langit dan bumi. Dasar bodoh. Ya kalau begitu jangan jadikan sushi sebagai bahan ujian. Diam. Masih mau protes ya? Akan kubunuh kau. Berani-beraninya bicara seperti itu. Akhirnya kebiasaan buruk Menci muncul juga. Kalau dia sudah marah seperti itu, pasti semakin susah untuk memenuhi seleranya. Di dunia ini hanya ada beberapa orang koki saja yang bisa memuaskan selera Menci. Lihat saja. Untuk memasak dibutuhkan perasaan ya. Setelah marah-marah, perutku jadi semakin lapar saja. Peserta berikutnya, bawa masakannya. Ini benar.